Hari ini mulai digaungkan blokir Jokowi. Kok sedemikian dendamnya? Kok sedemikian bencinya? Kok sedemikian keluar ucapan yang paling dramatis, ucapannya Jokowi? Siapa yang lebih diuntungkan pada saat ini? Tadi saya sudah menyampaikan karena relatif terlambat, maka ya Pak Jokowi yang jadi diuntungkan sekarang. Dan kita akan lihat perlawanan ini perlawanan yang tidak main-main loh. Ya, kalau sudah viral ini akan dampaknya kemana-mana. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Harusnya PDIP ini smart, pinter orang-orangnya ini. Jangan Ibu Mega ini dibohongin terus sama Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Hey, come on, kalian ini kalah mulu. Halo kawan-kawanku, selamat datang di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini, dan seperti biasanya kawan-kawanku. Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Pastinya kali ini infonya jelas menarik. Kenapa? Karena ada gerakan baru yang diperuntukkan untuk lagi-lagi mengusik Pak Joko Widodo. Hari ini mulai digaungkan blokir Jokowi. Jokowi diblokir. Ya, ini adalah sebuah gerakan netizen. Seperti kita tahu dalam dekade terakhir ini bagaimana kekuatan netizen itu berdampak signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak sedikit yang kemudian pemerintah rezim mengikuti kehendak rakyat setelah itu viral, sehingga muncul no viral no justice. Dan itu adalah sebuah fakta yang semakin kesini semakin terbukti. Jadi sekarang ini ada upaya untuk membuat sebuah gerakan diblokirnya Jokowi di platform X sebagai sebuah aksi massal untuk tidak lagi atau menolak cawe-cawe Jokowi. Tempo hari ketika masih menjadi presiden, ya masih ada pembenaran karena dia klaim sebagai presiden. Tapi hari ini dia bukan lagi presiden, gayanya masih seperti presiden, cara-caranya masih berlagak seperti presiden, maka ini harus dilawan oleh netizen. Dan kita akan lihat perlawanan ini perlawanan yang tidak main-main loh. Ya, kalau sudah viral ini akan dampaknya kemana-mana. Jokowi diblokir. Jadi netizen sudah mulai menggerakkan jari-jarinya, jempolnya, telunjuknya untuk memblokir di akun X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, karena thumbnail terbatas ya. Tapi kita lihat nih, nanti kita akan lihat satu-satu bagaimana gerakan Jokowi diblokir ini akan berdampak terhadap menurunnya, menyusutnya pengaruh Jokowi di Indonesia tercinta ini. Gitu. Setelah ada pemecatannya Pak Joko Widodo, kemudian muncul nih ya yang katanya Pak Joko Widodo ada gerakan yang bertujuan untuk memblokir Pak Joko Widodo dari akun X gitu katanya. Kita udah tahu gitu ya, kebanyakan mayoritas yang menggunakan, ini nggak semuanya ya teman-teman ya, tapi kebanyakan orang-orang yang berani bersuara di X itu ya satu gerombolan sebenarnya. Makanya statement ini tuh nggak heran ketika ada yang mengatakan ini ada aksi gitu ya, ataupun gerakan yang diperuntukkan untuk memblokir Pak Joko Widodo. Nggak kaget, karena sebenarnya aksi-aksi ini sudah ada kok dari dulu, nggak cuma sekarang-sekarang ini aja. Coba ingat-ingat lagi, sewaktu Pak Jokowi itu masih menjadi presiden, banyak sekali aksi-aksi yang diperuntukkan untuk memakzulkan Pak Jokowi, menurunkan Pak Jokowi paksa, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah tidak menjabat sebagai presiden, masih ada aja. Justru dengan adanya aksi-aksi semacam ini di saat Pak Jokowi pensiun, itu malah jadi tanda tanya. Orang Pak Jokowi sudah pensiun loh, kenapa kok masih diusik? Kalian panik ya? Tidak ada tokoh partai dimanapun, termasuk di luar PDI Perjuangan, yang kemudian mengatakan
Keluar dia dari PDI Perjuangan, aku akan kalahkan PDI. Sampai nyungsep. Aku keluar dari Golkar, aku akan kalahkan Golkar. Hampir nggak pernah itu. Aku keluar dari P3, aku akan kalahkan P3. Itulah yang diucapkan Jokowi sama Ara Sirait. Di Majalengka, akan kita kalahkan di sini. 52%, Prabowo akan apa begitu. Itu hal yang baru. Kok sedemikian dendamnya, kok sedemikian bencinya, kok sedemikian keluar ucapan yang paling dramatis, ucapannya Jokowi kepada Andi Wijayanto. Akan memenangkan Prabowo, pasangan Prabowo Gibran, akan mengusahakan PSI masuk di parlemen, dan PDI akan kalah. Jangan coba-coba lawan saya, tidak akan menang. PDI itu akan nyungsep. Gitu loh. Itu satu hal, terus terang aja, di selakor DPD Perjuangan, itu satu hal yang mengagetkan. Seorang kelas seperti Jokowi yang punya KTA. Kan biar gimana pun PDIP punya dampak elektoral dengan usungan PDIP terhadap Pak Jokowi. Saya jangan seperti kacang pak kulitnya, kira-kira begitu. Bang Ege, apakah ini merugikan PDIP sendiri mengenai pemecatan Jokowi ini? Sebelum sampai ke sana, saya mau agak sedikit berpikir berbeda dengan mengatakan bahwa ini memang perlu dilakukan pemecatan ini oleh PDI Perjuangan, setidaknya untuk ke masa depan ya. Nanti kalau terjadi keadaan yang sama, ada seseorang yang didukung sebagai calon presiden atau dalam 27 nama itu kan ada calon gubernur atau calon wali kota lah begitu ya, atau calon bupati. Kemudian tiba-tiba tidak lagi mendukung yang merupakan calon dari partainya. Dan itu baik sesuai ADART maupun tadi ya etik ataupun kebiasaan-kebiasaan dalam komunikasi politik yang memang diberhentikan gitu. Tapi dalam level presiden, Egan dan para pemirsa, ini baru pertama kali terjadi kan? Maksud saya begini, Trump itu pernah dulu di Partai Demokrat loh. Donald Trump itu pernah di Partai Demokrat, tapi dia mengatakan saya berhenti dan kemudian ke Partai Republik gitu. Nah ini kan Pak Jokowi sen kiri atau sen kanannya itu kan belum pernah terjadi gitu. Nah itu yang sekarang dinyatakan oleh PDI Perjuangan untuk itu dihentikan gitu. Nah tetapi untuk tadi mengatakan apa yang lebih diuntungkan, siapa yang lebih diuntungkan pada saat ini, tadi saya sudah menyampaikan karena relatif terlambat, maka ya Pak Jokowi yang jadi diuntungkan, sekarang menjadi bebas karena sudah diberhentikan, bisa pindah kemanapun tanpa ada katakanlah semacam atribusi loncat pagar atau kutu loncat. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Noel tadi, Ciko ada benarnya juga dalam konteks begini. Kita harus melihat 10 tahun itu secara murni dalam konteks rusaknya tatanan demokrasi pada bagian yang mana nih gitu. Ya, kalau pengamat atau peneliti harus melihat sama-sama. Jangan ketika bersama dengan suatu partai, dia juga melakukan merusak tatanan demokrasi, lalu kita mengatakan, oh itu nggak masalah gitu. Enggak, selama 10 tahun itu, kalau ada pengerusakan tatanan demokrasi yang menyebabkan titik turunnya indeks demokrasi kita, ataupun apa yang sedang kita alami di Indonesia pada masa itu juga merusak tatanan demokrasi. Jadi ini menjadi menarik, pada bagian itu juga akan menjadi evaluasi bagi PDI Perjuangan. Saya rasa akan ada chapter baru seperti kata Ciko tadi, tapi dengan evaluasi itu. Dan bagi kami peneliti, nggak akan kami bedakan itu. Jadi kalau misalnya bersama dengan PDI Perjuangan, ada juga, ya katakanlah ya tadi, sebagaimana disebutkan, ada bagian ya misalnya merugikan pihak lain, punya data ini dan lain-lain, kemudian menggunakan kekuasaan dan sebagainya. Tetapi sesudah itu berbalik merugikan PDI Perjuangan, misalnya dua-dua itu akan kami saksikan atau kami teliti sama-sama. Begitu ya, Gan? Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya, ketika ada gerakan memblokir Pak Jokowi meskipun Pak Jokowi sudah dipecat oleh partai. Sebenarnya salah satu yang disebutkan oleh Bung Panda tadi ya merupakan bentuk orang-orang atau upaya atau gerakan orang-orang ingin menyingkirkan Pak Jokowi. Karena yang disampaikan Bung Panda tadi, Bung Panda seolah-olah merasa PDIP ini ya korbannya Pak Joko Widodo. Karena tadi yang sempat disinggung oleh Bung Panda, PDIP ini juga kaget gitu loh dengan adanya manuver-manuver dari Pak Joko Widodo yang apa istilahnya tidak PDIP banget lah katanya seperti itu. Begitu Bung Panda yakin tuh bisa mengatakan hal itu setelah
tidak sejalan dengan Pak Joko Widodo. Yang kemudian ini ditanggapi oleh salah satu pengamat politik juga mengenai dari pemecatannya Pak Joko Widodo sebenarnya siapa sih yang diuntungkan? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kalian sepakat nih sama pendapat beliau ini atau kalian punya pendapat lain soal ini? Kepemimpinan Pak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Oke, menarik nih. Ini ulangi. Oke, menarik. Ternyata begitu. Atau jangan-jangan sebenarnya penyebab sebenarnya PDIP itu memecat Pak Jokowi karena ini kali ya. Karena ya ibaratnya gini. Bu Mega tak mau ada saingan dan seperti kita tahu seseorang yang menurutku hebat bahkan bisa melebihi ketumnya sendiri yaitu Pak Joko Widodo. Karena itu terbukti dari Pilpres kemarin aja. Bukan kemarin ini ya, tapi Pilpres ketika PDIP itu mengusung Pak Joko Widodo, ini bisa memenangkan bahkan hingga 2 periode. Memang benar itu yang mengusung PDIP benar. Cuma kan ketokohan ini juga perlu jadi garis bawah yang cukup tebal gitu loh. Soalnya dengan partai yang sama PDIP ketika mengusung ibu ketum loh ya ini, gagal 2 kali. Kemudian Pak Ganjar juga gagal. Berarti kan itu juga membuktikan ya kan, selain didukung oleh partai yang katanya besar, mengklaim partai besar ini, itu juga ketokohan sangat diperhatikan di sini. Ya namanya kebohongan itu Bang, suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Makanya Pak Jokowi bilang kemarin setelah dipecat, waktu yang akan membuktikan. Harusnya PDIP ini smart, pinter orang-orangnya ini. Jangan Ibu Mega ini dibohongin terus sama Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Hey, come on, kalian ini kalah mulu. Ya kan, Pilpres kemarin kalah, Pilkada kemarin kalah. Gitu loh. Dengan narasi kebencian, merendahkan Pak Jokowi, kan kalian kalah gitu. Rakyat udah menghukum. Ya kan? Gitu loh Bang. Jadi sekarang lagi ya kalau kalian mau bertubi-tubi lagi, pemecatan itu ya bagus juga gitu loh Bang. Tinggal rakyat nanti yang akan menentukan menghukum atau memberikan reward, itu aja. Tapi kalau kemarin saya melihat bahwa rakyat udah menghukum PDIP dengan kalah di Pilpres, terus kalah di Pilkada. Ngapain juga Pak Jokowi ngurus-ngurus lagi yang begitu Bang. Beliau udah mencapai puncak dari semua tujuan politik. Betul. Ya kan, tujuan politik kan mau bagaimanapun kekuasaan gitu loh. Tapi dalam arti yang positif ya Bang. Iya. Dan Pak Jokowi udah mencapai 2 kali Bang. Dipilih langsung. Dipilih langsung oleh rakyat. Dan masa mau masuk jadi partai lagi, bikin partai lagi. Berarti seolah-olah memulai dari nol lagi gitu. Iya, kalau menurut saya ya teman-teman pengamat ya biasalah ngomong kayak gitu. Terus teman-teman ada ketua relawan atau partai ya mereka maulah Bang Pak Jokowi berlabuh ke partai mereka besok ya pasti naik suaranya Bang. Gitu kan. Tapi kan nggak begitu tanggapan masyarakat. Masyarakat kan mayoritas juga maunya Pak Jokowi, kalau menurut saya ya, menjadi bapak bangsa gitu loh. Oh, ini menarik nih. Seseorang yang kita sudah kenal banget karena selama Pilpres kemarin beliau ini juga sering muncul gitu ya di layar kaca ataupun di sosial media seperti itu. Kemudian beliau ini menanggapi soal isu yang sedang beredar mengenai apa sih langkah Pak Jokowi setelah ini gitu. Ada yang mengatakan lebih baik Pak Jokowi buat partai deh. Pengaruhnya Pak Jokowi masih kuat banget nih. Sayang banget kalau Pak Jokowi harus bergabung dengan partai yang sudah ada. Ada juga yang mengatakan mendingan Pak Jokowi gabung di partai yang sudah ada. Terus turut atau kalau nggak gitu masuk ke partai kecil dan ikut membangun partai tersebut hingga besar seperti itu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Soalnya beliau ini juga mengatakan daripada masuk partai seperti itu mendingan Pak Jokowi jadi bapak bangsa. Tapi kalau kita bicara soal Pak Joko Widodo, seorang mantan presiden ketika PDIP terus menyerang seperti itu, ada hal menarik yang ini kayaknya
ya aku yakin sudah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum ngeh soal ini. Tentu saja dengan caranya yang khas, memamerkan perannya sebagai pengusung Jokowi. Pak Jokowi itu ya gitu loh. Kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Tapi ada satu hal yang barangkali dilupakan oleh Megawati dan sebagian besar petinggi PDIP. Marhaeni sejati adalah orang yang berjiwa merdeka. Marhaenis tidak akan tunduk oleh kekuasaan yang menindasnya. Marhaenis hanya tunduk kepada rakyat. Apapun yang harus dilakukan untuk rakyat harus dijalani. Meski untuk itu harus menentang tekanan partainya sendiri. Ya, saya sangat yakin jiwa itu juga adalah jiwa yang dimiliki Soekarno, yang dengan lantang berani menyatakan kemerdekaan Indonesia meski belum sepenuhnya kita terbebas dari pihak asing yang menguasai kita. Kalau Soekarno memproklamasikan kedaulatan Indonesia, maka Jokowi memproklamasikan kedaulatan pemimpin dari campur tangan dan tekanan partainya. Presiden sudah seharusnya bukan menjadi petugas partai, tapi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Meski tidak eksplisit, tapi Megawati dan PDIP mengusir Jokowi dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Jokowi pergi meninggalkan partai tanpa sekalipun menyatakan pengunduran dirinya. Jokowi pergi karena tidak lagi dikehendaki. Jokowi pergi meninggalkan PDI Perjuangan. Pemimpin yang merepresentasikan sosok Soekarno itu pergi meninggalkan partai yang selama ini sangat mengagung-agungkan nama besar sang proklamator itu. Megawati adalah anak Soekarno yang punya andil menghidupkan spirit bapaknya melalui Jokowi, lalu mematikannya kembali spirit itu hanya karena keangkuhan egonya. Dua figur Marhaenis itu telah membuktikan keteguhan sikapnya sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang tetap berpihak pada rakyatnya. Soekarno disingkirkan oleh Orde Baru dan Jokowi disingkirkan oleh Orde Lama yang seharusnya mendukung dan membesarkan orang-orang seperti dirinya. PDIP kalian sudah tahu lah siapa tokoh yang selalu mereka agung-agungkan, itu ya Pak Soekarno, Bung Karno, yang merupakan ayahanda dari Ibu Megawati, di mana nih ya, ketika mereka mengagung-agungkan soal Bung Karno, menariknya adalah mereka justru minim sekali melakukan langkah-langkah yang sudah dicontohkan oleh Bung Karno. Salah satu kebijakan atau keputusan belum sampai diketok palu sih sebenarnya, cuma lebih ke harapan atau bayangannya Bung Karno ataupun presiden-presiden terdahulu soal pemindahan ibu kota, justru itu yang mewujudkannya adalah Pak Joko Widodo, orang yang sering banget dihina, orang yang saat ini diinjak-injak oleh PDIP. Menarik nih, kalau menurut kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.